Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruqyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Ruqyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berbagi tentang 5 pintu masuk jin ke dalam tubuh kita. Ada 5 pintu masuk jin ke dalam tubuh kita yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami, dan tentunya kita waspada dengan pintu-pintu tersebut. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terkena dari gangguan jin. Pintu yang pertama adalah marah yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya, la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagi kalian surga. Bahkan pernah seorang sahabat meminta Rasulullah sebuah nasihat, ya Rasulullah, ausini, nasihati aku ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, la taghdab. Kemudian ditanya lagi, nasihati aku ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, la taghdab. Ditanya untuk yang ketiga kalinya, ya Rasulullah, ausini. Maka dijawab lagi oleh Rasulullah, la taghdab. Artinya, bagaimana marah ini adalah sesuatu yang bisa membahayakan kita apabila marah ini sudah berlebihan kadarnya. Apabila marah ini sudah tidak terkendali, sudah tidak terkontrol, maka akan menjadi jalan pintu masuknya jin ke dalam tubuh kita. Pintu yang kedua adalah takut yang berlebihan, di mana rasa takut ini adalah fitrah dari Allah, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa rasa takut itu memang ada di dalam setiap diri manusia, siapapun kita. Tapi ketika kita takut berlebihan, rasa takut yang tidak semestinya, maka ini akan menjadi kesempatan bagi jin masuk ke dalam tubuh kita. Akan menjadi jalan bagi mereka untuk masuk ke dalam tubuh kita. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beristiqomah terhadap apa yang dia katakan itu, maka kata Allah, fala khaufun 'alaihim, janganlah kamu takut kepada mereka, dan juga jangan kamu bersedih hati. Pintu masuk jin yang ketiga adalah sedih yang berlebihan. Rasa sedih mungkin kita kadang mengalami. Kita mengalami kesedihan ketika ditinggal oleh orang yang kita cintai. Kita merasa sedih ditinggal oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang mungkin dulu pernah memberikan kasih sayang kepada kita, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita. Namun rasa sedih yang berlebihan, rasa sedih yang tidak pada tempatnya, ini juga menjadi jalan masuknya jin ke dalam tubuh kita. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi la khaufun 'alaikumul yaum, janganlah kamu takut kepada mereka pada hari ini.
wala antum tahzanun, dan juga jangan kalian bersedih hati. Hal ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tidak bersedih, tidak larut dalam kesedihan, tidak cenderung untuk selalu bersedih. Kita diminta untuk menatap masa depan, untuk melihat ke depan bahwa sesungguhnya sesudah kesedihan itu ada kegembiraan yang insya Allah akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra." Setiap ada kesulitan, maka akan bersamanya kemudahan. Dan setiap ada kesulitan, pasti disertai dengan kemudahan. Pintu masuk yang keempat adalah gembira yang berlebihan, tertawa yang berlebihan. Senang, gembira itu boleh, karena hak kita atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk bergembira, bersenang. Kita senang mendapatkan kenikmatan, senang mendapatkan anugerah dari Allah, senang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senang kita memiliki rumah yang bagus, senang kita mendapatkan atau memiliki mobil yang bagus, senang kita mendapatkan keluarga yang bahagia. Tapi kesenangan itu adalah kesenangan yang mesti kita sikapi dengan wajar, senang yang tidak berlebihan. Begitu juga ketika kita tertawa boleh tertawa, tapi tertawa yang sewajarnya, tertawa yang wajar, yang tidak menimbulkan terpingkal-pingkal atau terbahak-bahak, atau bahkan tertawa yang tidak tahu kondisi kita. Nah, inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tukthiri dhahika fa inna kathratud dhahiki tumitul qalbi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian banyak tertawa, karena dengan banyak tertawa akan mematikan hati. Pintu masuk yang kelima adalah bergelimang dalam kemaksiatan. Ketika kita bergelimang dengan kemaksiatan, kita asik dengan dosa-dosa kita, asik dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi pintu masuknya jin ke dalam tubuh kita. Akan menjadi jalan jin masuk ke dalam tubuh kita. Makanya tidak aneh ada orang yang sulit dinasehati, sulit didakwahi karena tubuhnya bergelimang dengan dosa, dan jin juga banyak bersemayam di dalam tubuhnya. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dia akan senantiasa diajak atau disuruh melaksanakan perbuatan-perbuatan yang buruk dan mungkar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diadakan baginya syaitan, fahuwa lahu qarin, dan syaitan itu akan senantiasa menyertainya. Artinya apa? Artinya ketika kita jauh dari peringatan Allah, jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan yang masuk ke dalam tubuh kita atau jin yang masuk ke dalam tubuh kita akan senantiasa menyertai kita, akan senantiasa mempengaruhi kita. Oleh karena itu,
sahabat ruqyah rahimahullah, marilah kita jaga diri kita dari masuknya jin setan ke dalam tubuh kita dengan mewaspadai kelima pintu masuk jin ke dalam tubuh kita. Kita jaga jangan sampai kita terpengaruh, jangan sampai kita terperosok ke dalam bisikan bujukan jin setan yang senantiasa mengintai kita, senantiasa berada di sekitar kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.